Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya, semangat sekali ya Bapak. Dari mana Bapak dan Ibu? Gerobokan, kita beri tepuk tangan untuk Gerobokan. Terima kasih untuk kehadirannya. Iya, karena memang jaraknya nggak jauh Pak. Jadi berapa jam sudah sampai Semarang, jadi masih tetap semangat. Apalagi sekarang dengan pimpinan dari Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati sekarang mungkin jalan ke Purwodadi mudah-mudahan sudah halus itu. Tetapi Mbak Iin yang sangat berbahagia pada sore hari ini, saya kira saya. Ya. Karena 72 tahun yang lalu saya adalah lahir di Purwodadi, Gerobokan itu. Oh, ternyata Bapak dari Gerobokan ya. Dengan Bapak, Ibu Bapak Wakil Bupati dan juga harus hormat kalau gitu, itu ada Wakil Bupatinya. Ada Pak Ica Baskoro dan ibu-ibu sekalian dari Purwodadi, merupakan kebanggaan dan tepuk tangan buat saya sendiri. Baik, kita beri tepuk tangan. Mbak Iin mungkin tidak merasakan karena beliau ini bukan lahiran dari Purwodadi. Saya jauh Pak dari Medan. Dari Medan ya. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bupati. Selamat datang Pak Ica Baskoro. Iya. Dan kemudian di sebelah beliau ada Pak Mufdi, Rektor dari IKIP PGRI Semarang. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan kemudian sebelah beliau lagi Bapak Kusnanto dari BKK Kabupaten Gerobokan. Kita beri tepuk tangan. Iya. Kita ini tentang pemberdayaan masyarakat Kabupaten Gerobokan Pak yang akan kita bicarakan. Sudah berkali-kali Kabupaten Gerobokan dan kita akan mengetahui perkembangannya seperti apa begitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk kabupaten dan kota lain di Jawa Tengah ini tentunya. Terutama pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan, untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, khususnya di tingkat yang paling bawah, yaitu di akar rumput, baik di pedukuhan maupun di pedesaan. Dan di sana terintegrasi yang istimewa itu melalui pos pemberdayaan keluarga. Betul. Jadi dan peningkatan di itu sudah tidak hanya terbentuk. memberikan charity, tidak memberikan hanya BLT, tetapi juga upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sendiri. Iya, agar lebih. Ya, dan kabarnya sudah terbentuk Bapak sejak tahun 2008 Posdaya di Kabupaten Gerobokan. Dan juga sudah ada pelakunya dari kelompok Posdaya. Kita beri tepuk tangan dulu, silakan berdiri dari kelompok Posdaya. Iya, baik, itu ada yang di belakang. Kemudian juga hadir bersama kita adik-adik mahasiswa dari IKIP PGRI Semarang. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Iya. Baiklah, nanti kita akan berbincang-bincang lebih jauh lagi ya Bapak ya. Kita akan langsung beri tepuk tangan yang meriah untuk lagu pertama dibawakan oleh adik-adik dari SMP Negeri 1 Toro, Kabupaten Gerobokan. Kita beri tepuk tangan yang meriah.
Iya, itu tadi dari SMP 1 Toro Kabupaten Grobogan. Kenapa mereka ditampilkan di sini? Karena mereka adalah juara pertama kesenian tingkat kabupaten. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Kepala sekolahnya mana? Silakan berdiri. Iya, selamat ya Bapak, hebat anak-anaknya. Sekretarian di belakang itu nggak kelihatan tapi suaranya lumayan. Jadi sudah punya keberanian untuk maju gitu. Ya. Nah barangkali mungkin kita sampai mohon penjelasan dari Pak Wakil Bupati, saya kira Pak Ija itu. Ini dalam pendidikan sudah begitu bagusnya ya anak-anak. Ya. Bagaimana Pak upaya-upaya dari program yang sudah dilakukan Pak dari Kabupaten Grobogan ini dalam rangka selain bukan pendidikan saja, tetapi tentunya program-program lain sehingga bisa meningkatkan kualitas pembangunan manusia Pak, atau yang kita sebut sebagai IPM, Indeks Pembangunan Manusia Pak. Dan tentunya bukan hanya IPM saja ditingkatkan, tapi untuk bisa juga meningkatkan kesejahteraan dan juga untuk sekaligus mengentaskan kemiskinan Pak. Apa upaya-upaya? Terima kasih. Selamat sore Pak Dar dan Mbak In serta Pak Damati dari PKK dan pendengar pemirsa TVRI serta yang ada di studio. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh PT Dam Mandiri yang memberikan kesempatan untuk melaksanakan, memamerkan apa yang telah kita laksanakan, program-program kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Grobogan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi rakyat di Kabupaten Grobogan. Jadi kemudian hal lain kami ucapkan terima kasih pada Dam Mandiri yang selama ini telah membimbing, telah membantu program-program untuk peningkatan kesejahteraan ini yang sampai sekarang alhamdulillah kerjasamanya berjalan baik, lancar dan bisa lebih meningkatkan Pak. Namun demikian sekali lagi bantuan yang diberikan untuk Kabupaten Grobogan kami masih butuh bimbingan terus Pak. Dalam waktu dekat kami juga akan mengirimkan untuk lebih memantapkan, untuk lebih mengembangkan posdaya di Kabupaten Grobogan ini. Kami akan mengirimkan kader kami ke Jakarta nanti Pak Dan. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 4 sudah kita siapkan. Jadi kita akan membuat kader-kader posdaya di tingkat kecamatan se-Kabupaten Grobogan. Ini tujuan kami adalah bagaimana kita bisa lebih memantapkan lagi perekonomian di Kabupaten Grobogan. Jadi sekarang ini di Kabupaten Grobogan posdaya ini memang yang kita utamakan adalah di bidang perekonomian, peningkatan perekonomian. Karena kita tahu rakyat miskin di Kabupaten Grobogan sekarang ini adalah 17,38%. 17,3% ya. Iya, 38 Pak. Lebih tinggi dari nasional ya Pak. Ya, tinggi, namun demikian setiap tahun tren kita adalah menurun. Ini kalau tidak ditopang dengan bantuan-bantuan dari luar, tidak ditopang dengan kemampuan dan keinginan dari beberapa stakeholder yang ada di Kabupaten Grobogan, masyarakat, ini kalau tidak ditopang semuanya tidak akan cepat tuntas Pak. Sehingga memang ini harus ada pergerakan yang begitu luar biasa. Sehingga kami ingin ada dukungan dari PT Dam Mandiri ini, kita ingin menggerakkan potensi elemen yang ada ini, potensi-potensi yang ada di pedesaan yang bisa kita kembangkan melalui posdaya ini, kita coba untuk kita gali, kita kembangkan. Jadi secara gotong royong Pak, termasuk nanti perguruan tinggi juga masuk royong sana Pak ini. Karena kan saya yakin dengan dukungan dari PT Dam Mandiri, masalah permodalan itu kan kalau di rakyat kecil, kalau di pedesaan ini kan banyak masyarakat kita, mereka yang ingin berusaha tapi mereka tidak punya aset yang diagungkan, tidak punya kemauan, skill dan sebagainya. Ini menjadi tanggung jawab kami. Kami ingin mengembangkan itu sehingga kalau ada pendanaan dari Dam Mandiri yang notabene-nya adalah non-profit dan bisa memberikan bantuan permodalan tanpa agunan, ini yang kita harapkan. Walaupun sekarang ini kami sudah mendapatkan bantuan 3 miliar terakhir, kita coba lagi kerjasama ini. Kita ingin akan membantu pengusaha kecil yang kita bantu di bawah 2 juta bantuan ini yang non agunan. Tapi
walaupun kecil, ini yang penting adalah bagaimana dia bisa mengembangkan potensi yang ada di desa itu, Pak. Itu harapan kami. Tapi orang miskin itu tidak hanya dari segi ekonomi saja, Pak, ya, tapi Betul, upaya-upaya dalam bisa untuk menjaga pendidikan sehingga bisa ya, memotong rantai kemiskinan juga sudah dilakukan, Pak, ya. Sudah. Jadi termasuk juga menjaga kesehatan sehingga kalau betul, walaupun punya ekonominya jalan, kegiatan usahanya, tapi begitu kena sakit ya sehat, itu lalu menjadi jatuh miskin kan, iya, Pak. jadi begini, Pak. Secara terintegrasi upaya-upaya sudah dilakukan, Pak, ya. Kaitannya dengan kesehatan, jadi di Kabupaten Grobogan mulai tahun 2010 kita itu sudah bebaskan masyarakat Grobogan mau berobat di puskesmas itu sudah bayar, Pak. Tidak usah pakai ada kartu sehat dan macam-macam, nggak perlu. Dia pengobatan dasar datang di puskesmas, nunjukkan KTP gratis. Jadi tidak perlu harus ada kartu sehat seperti Pak Jokowi, nggak perlu, Pak. Grobogan nggak perlu itu, Pak. Tapi kalau ke rumah sakit, mereka juga tidak dipungut biaya. Di rumah sakit yang bayari pemerintah daerah. Kalau ada rujukan dari puskesmas, mereka harus dirujuk di rumah sakit. Mereka mau masuk di kelas 3. Ya. Baik itu yang punya Jamkesmas maupun yang tidak punya Jamkesmas akan kita beri kebebasan gratis. Ada Jamkesda berarti. Karena sekarang ini problem, Mbak. Jadi dengan adanya Jamkesmas yang baru sekarang ini, banyak pendataannya itu tidak sesuai dengan kondisi di masyarakat bawah. Jadi banyak dikurangi jumlahnya, sehingga ini menjadi keprihatinan. Masyarakat saya banyak gelisah, wah Pak, saya tidak punya Jamkesmas, saya tidak punya Jamkesmas. Saya bilang, nggak perlu Jamkesmas, nggak perlu Jamkesda. Saya ingin rakyat saya sehat semuanya. Kalau memang sakit, masuk rumah sakit mau di kelas 3 gratis, ya gitu kan. Berarti pemerintah memang sudah menyiapkan dana untuk ya, itu, ya? Sudah kita kalau siapkan. sakit, tetapi yang lebih penting saya kira usaha dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, ya? Termasuk SKPD, itu menjaga jangan sampai sakit, Pak, ya. Justru saya tidak berharap masyarakat saya sakit, Pak. Ya. Kalau sakit baru dibayar dari pemerintah daerah. Iya. Tapi rakyatnya dididik untuk supaya bersih, kemudian sanitasinya baik dan menjaga tingkat kesehatan, gizinya baik, sehingga tidak perlu sakit. Betul. Saya kira begitu, Pak. Satu hal lagi, Pak. Di Kabupaten Grobogan ini satu-satunya kabupaten yang bebas BAP di sembarang tempat. Sekarang ini sudah 153 desa yang bebas BAP sembarang tempat. Mungkin se-Indonesia Grobogan. Ini mau kita tuntaskan. Oke. Jadi semua punya jamban keluarga. Punya jamban keluarga. Itu satu program yang termasuk sukses berarti, ya. Baik, akan kita lihat lebih lanjut lagi, Bapak, di lapangan seperti apa kondisi masyarakat di sana tentang pemberdayaannya. Kita saksikan berikut ini. Mewujudkan Grobogan Sehat menjadi slogan dalam meningkatkan kesehatan warga di semua tingkatan. Salah satu upaya yang dikembangkan adalah mengedepankan peran Posyandu sebagai bentuk unit kesehatan berbasis masyarakat. Posyandu dalam integrasi dengan masyarakat melayani pembinaan gizi, kesehatan ibu dan anak, balita, lansia, masalah reproduksi remaja, memberikan penyuluhan hidup sehat di lingkungan masyarakat, dan lainnya. Seiring revitalisasi Posyandu untuk diintegrasikan dalam pelayanan sosial bagi masyarakat, Posyandu tidak hanya menjadi tempat penimbangan anak dan pemberian penambahan makanan bagi anak, tapi saat ini harus dikembangkan lebih dari itu. Revitalisasi pos pelayanan terpadu atau Posyandu yang merupakan garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dan peningkatan gizi masyarakat juga terus ditingkatkan di Kabupaten Grobogan. Jumlah Posyandu yang ada di Grobogan sekitar 1.600 lebih, dan untuk lebih menyemangati warga, tak jarang tim penggerak PKK Kabupaten turun langsung ke lapangan. Upaya ini diharapkan pembangunan kesehatan berbasis masyarakat juga memberdayakannya, sekaligus menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu selama ini menjadi embrio bagi terbentuknya pos pemberdayaan keluarga atau posdaya. Di Kabupaten Grobogan, keberadaan Posyandu mendapat posisi strategis dalam membangun kemandirian dan pemberdayaan warga. Posdaya yang digagas Yayasan Da Mandiri menjadi salah satu pilihan dalam membangun kemandirian dan keswadayaan masyarakat
untuk memanfaatkan potensi yang ada. Posdaya yang merupakan gagasan dan konsep Yayasan Dam Mandiri juga dilakukan di Grobogan. Sejalan dengan tujuan tersebut, Yayasan Dam Mandiri telah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di Jawa Tengah untuk menggelorakan Posdaya, salah satunya IKIP PGRI Semarang melalui KKN tematik Posdaya. Pada tahun 2012-2013, KKN tematik Posdaya IKIP PGRI Semarang dikaitkan dengan kabupaten dan kota layak anak termasuk di Grobogan. Selain itu, mahasiswa juga melakukan pendampingan pos PAUD dan kini telah terbentuk 179 pos PAUD. Bentuk pembinaan dan pendampingan berupa peningkatan kompetensi mengajar bagi kader PAUD, parenting education, pelatihan kerajinan untuk ibu-ibu yang menunggu anaknya di pos PAUD, dan pemberian makanan tambahan. Selain membentuk Posdaya, mahasiswa KKN IKIP PGRI Semarang juga melaksanakan penanaman ribuan pohon di Teguwanu dan Godong. Sedangkan di bidang kewirausahaan, mahasiswa memberikan pendampingan inovasi usaha yang pada puncaknya digelar Expo Wira Usaha dan Pendidikan di tingkat kecamatan. Jumlah usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Grobogan mencapai 22.309 unit, yang 21.000 unit diantaranya merupakan usaha mikro. Selain memperluas jaringan pemasaran yang ada, Pemkab Grobogan juga mengadakan berbagai pelatihan, workshop, dan temu wirausaha dengan para investor, serta memberikan sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan sistem jaringan teknologi dan informasi. Melalui program pemberdayaan UMKM di daerah Grobogan, diharapkan pertumbuhannya bisa semakin signifikan dan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah maupun penduduk setempat. Meskipun industri kecil di daerah pedesaan selalu diidentikan dengan usaha yang berbasis sumber daya, namun pada perkembangannya, UKM di Grobogan bisa berkembang dengan pesat dan dijadikan sebagai salah satu alat pendukung pembangunan desa. Hampir setiap pelaku usaha kecil menengah menghadapi kesulitan yang hampir sama, yakni dalam hal permodalan, termasuk juga para pelaku industri kecil di daerah Grobogan. Sebagian besar dari mereka merintis usahanya dengan menggunakan dana pribadi, sehingga kapasitas produksi yang mereka jalankan hanya sebatas besarnya modal yang dimiliki. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan sektor usaha kecil menengah, BKK Purwodadi dapat menjadi salah satu pilihan pelaku usaha. Manfaat dan dampak positif dari kredit pundi kini bukan lagi rahasia umum di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kredit pundi dipandang menjadi dana segar dalam keberlangsungan beragam usaha yang dijalankan. Pembiayaan melalui BKK Purwodadi akan menunjang pembangunan daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Melalui BKK Purwodadi, pembiayaan kepada pelaku usaha kecil menengah semakin memperluas akses kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha, namun mereka belum bankable. Karena itu, BKK Purwodadi terus melebarkan sayapnya agar potensi ekonomi lokal yang dapat menjadi produk unggulan akan semakin berkembang. Iya, itu tadi kita sudah menyaksikan sekilas tentang kegiatan masyarakat di sana. Ada yang kegiatan Posdaya, kemudian juga dari pelaku UKM-nya. Saya mau minta ialnya biar kita tetap semangat ya, Bapak dan Ibu. Arum Dalu mandiri selalu. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Kabupaten Grobogan. Nah, iya. Sekarang Mbak Riri, karena Mbak Iin, kan tadi kan sudah ditayangkan usaha-usaha yang secara komprehensif dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Grobogan. Dan juga tadi juga diceritakan oleh Pak Wakil Bupati bahwa di sana itu semua stakeholder turun, jadi secara gotong royong, termasuk tentunya peran dari perguruan tinggi. Betul. Saya kira nanti kita ingin mendapatkan informasi dari Pak Rektor IKIP PGRI, Pak Mudi ini,
bahwa peran dari perguruan tinggi juga ikut juga di dalam memberdayakan masyarakat, khususnya juga di Kabupaten Grobogan. Walaupun Pak Mudi ini menggerakkan peran-peran dari baik mahasiswa maupun juga para dosen pembimbingnya, itu tidak hanya di Purwodadi, tetapi juga di beberapa daerah juga. Karena mahasiswanya Pak Mudi bisa menceritakan Pak, di sana. khususnya berapa banyak mahasiswa yang sudah turunkan dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk pemberdayaan, termasuk juga untuk memberikan pendidikan kepada keluarga-keluarga, khususnya di dalam untuk memandirikan tadi Pak masyarakat, khususnya di Kabupaten Grobogan dalam membangun dan juga membimbing dan membina posdaya yang sudah ada Pak. Monggo Pak. Terima kasih. IKIP Semarang sudah 4 kali bekerja sama dengan Damandiri untuk melaksanakan KKN posdaya ini. Ada 10.000 lebih yang sudah kita turunkan di 4 kabupaten kota, sebanyak di kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Demak, dan Kendal. Dalam 4 periode ini sudah 292 posdaya yang kita bentuk. Khusus di Kabupaten Grobogan ada 65. Kebetulan di Grobogan ini baru 2 tahun, dan memang ada juga kerjasama kita dengan pemerintah provinsi. Mengapa kami sangat tertarik untuk kerjasama dengan Damandiri untuk KKN Posdaya ini? Karena KKN yang selama ini dilakukan oleh IKIP Semarang sangat sesuai dengan apa yang menjadi program Yayasan Damandiri itu. Di mana fokusnya sebagaimana yang kita lakukan adalah pemberdayaannya, kita fokusnya ke pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan lingkungan. 4 hal ini merupakan pendukung utama dalam rangka memandirikan masyarakat. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, ternyata tidak cukup, mereka kita dorong perekonomiannya naik, tapi jangan sakit mereka. Jadi kita karena dari perguruan tinggi bagaimana memberikan sosialisasi kesehatan, bagaimana hidup sehat, dan bagaimana katakanlah menyiapkan gizi dari lingkungannya, sehingga kita mengajak mereka juga untuk tidak saja mengkonsumsi apa yang bisa dibeli di pasar, tapi kita ajak mereka juga bertanam sekaligus menyiapkan komposnya, menjaga lingkungan. Dan kita sudah yang tahun ini aja ada 11.500 pohon jati, pohon mahoni, mangrove, buah mangga, buah Aceh. Di samping disiapkan juga mereka untuk membuat kompos. Ini ibu-ibu sangat cocok juga ternyata untuk diajak ke sana. Itu pohon-pohon tadi tentunya kerjasama ya dengan pihak iya. ketiga untuk dengan berbagai pihak. Iya, betul ya. Karena kalau dibebankan kepada mahasiswa kan kasihan. Wah, tidak. Ya, saya kira kita punya pendukung dari beberapa lembaga baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Sifat mahasiswa memang edukasi ya. Jadi mendorong, mengajak agar sadar bahwa lingkungan kita juga yang harus menjaga, caranya kita harus menanam. Ini sebenarnya kalau mahasiswa saya kira tidak punya banyak uang, tapi mereka punya waktu, punya ilmu, punya kemampuan berkomunikasi. Ini dan saya kira. Dan masyarakat juga memang harus diberi pemahaman, jangan sampai jika ada mahasiswa yang masuk KKN ke tempat mereka, oh ada bantuan nih yang akan diberikan. Jangan sampai seperti itu ya. Persis, ya. Saya kira model KKN tematik posdaya ini agak beda dengan yang lalu. Betul, ya. Kalau dulu biasanya anak mahasiswa itu KKN, itu kemudian di lapangan, apakah di desa atau di kecamatan, itu ditugasin misalnya untuk memperbaiki gerbang atau memperbaiki fisik untuk misalnya masjid dan sebagainya. Tapi sekarang tidak, Bro. Dan betul, itu juga diberi pembekalan sebelumnya, Pak ya. Iya, betul. Tapi lebih banyak para mahasiswa kegiatan KKN itu diberikan pembekalan untuk nanti bisa memberikan, mendidik dan menjelaskan kegiatan-kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat, Pak ya. Betul, Bapak. Karena sebetulnya kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat itu kan sudah ada banyak, Pak ya. Ya. Tetapi biasanya tidak ada keterpaduan. Dan sekaligus mendorong membentuk posdaya, karena posdaya ini adalah merupakan satu forum kegotong royongan dari masyarakat ini. Nah, mahasiswa saya kira untuk bisa menggabungkan dari kegiatan-kegiatan masyarakat itu, Pak ya. Ya, dan dari Damandiri yang menarik,
Setelah kita katakanlah didorong untuk membentuk, juga diminta untuk membina mereka, mengembangkan mereka, dan kan sudah mulai sekarang dari Yayasan Dharma Mandiri memberi beasiswa kepada mahasiswa untuk melakukan pendampingan. Mungkin saya kira Pak Dar ini perlu diperbanyak sehingga posdaya-posdaya yang sudah ada bisa secara intensif didampingi oleh mahasiswa secara terus-menerus. Apalagi kalau yang pos PAUD ya, itu mereka kan relawan-relawan ya, jadi butuh sekali pendampingan. Dan kami kebetulan di samping punya mahasiswa dari PAUD itu sendiri, ada dosen-dosen yang sangat kompeten untuk itu. Terkait dengan tren sekarang, yaitu kita dalam rangka membangun kota kabupaten layak anak, kami juga cukup banyak dosen yang sudah belajar di Swedia untuk bagaimana mengembangkan kota dan kabupaten layak anak. Jadi kita punya kerjasama dengan USAID untuk itu, sehingga punya expertnya. Pak Wakil Bupati, bagaimana tanggapan Bapak juga dengan adanya peran serta dari perguruan tinggi, khususnya para mahasiswa itu turun tadi untuk memberikan juga upaya-upaya baik pendidik, memberikan pendampingan pada masyarakat. Apakah ini menurut Bapak Bupati bagaimana? Apakah itu cukup nanti menggerecoin dari lurah atau bagaimana? Apakah itu merupakan peran yang positif juga? Kami justru sangat berterima kasih sekali kalau ada KKN yang datang di Gerobokan, karena secara otomatis akan meningkatkan SDM masyarakat kami. Kami menyadari SDM kami masih rendah, namun dengan ada kerjasama, ada KKN, baik dari EKPGRI, mungkin dari perguruan tinggi mana yang lainnya. Sekarang ini juga kita dengan STPDN. Jadi kita memang berkeinginan seperti itu, Pak, untuk peningkatan meningkatkan SDM masyarakat ini kan, untuk menyadarkan masyarakat, untuk meningkatkan perekonomian. Ini kalau tidak ditopang dengan ini kan, jadi kami sangat terima kasih, sangat senang dengan ini. Baik, dan kita juga mungkin boleh menanyakan kepada adik-adik mahasiswa mereka yang sudah KKN tematik Posdaya di Gerobokan, siapa yang ingin, baik, silakan menceritakan pengalamannya apa saja sih yang sudah dilakukan dalam KKN Posdaya. Adik namanya siapa, mahasiswa semester berapa, Dik? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan Bapak, nama saya Wahyu Romianto, aslinya dari Cilacap. Saya mahasiswa KKN dari IKPGRI Semarang. Kebetulan saya di Kecamatan Godong. Oh, Godong. Iya. Ya, mungkin sedikit bercerita tentang pengalaman kemarin. Kita ada 4 bidang yang kita coba untuk realisasikan program kerja kita sesuai tadi yang Bapak Rektor ungkapkan, bidang lingkungan, kesehatan, kemudian kewirausahaan dan juga pendidikan. Hampir seluruh ke-4 bidang itu sudah kita laksanakan di setiap desa, yaitu di Tegowanu dan juga di Kecamatan Godong. Dan selain itu juga ada program di tingkat kecamatan. Kemarin alhamdulillah di bidang lingkungan kita mendapatkan bantuan dari pihak Kecamatan Godong dan Kabupaten di Kecamatan Tegowanu itu 5.500 tanaman keras dan tanaman buah-buahan. Itu kemarin berhasil kita laksanakan. Kemudian untuk bidang kesehatan kita itu menanamnya bersama masyarakat. Iya. Itu kita sebar di seluruh desa yang menjadi tempat KKN kita. Kemudian di bidang kesehatan kita kemarin melaksanakan donor darah massal di Kecamatan Godong, kemudian penyuluhan demam berdarah dan juga penyuluhan pemberantasan sarang nyamuk, karena kita melihat demam berdarah menjadi penyakit yang sekarang sedang merambah. Kemudian di bidang pelatihan kita juga hampir di setiap desa ada pelatihan-pelatihan guru PAUD dan juga TK itu di Kecamatan Godong. Kemudian di Kecamatan Tegowanu juga berhasil membentuk posdaya 10 posdaya PAUD dengan kerjasama kita semua. Kemudian di Kecamatan Godong berhasil membuat 11 posdaya yang meliputi 4 bidang tersebut. Jadi total keseluruhan adalah 21 posdaya baru. Iya, kita beri tepuk tangan. Boleh saya tanya, Dik? Di tempat desanya, Dik, konsentrasinya salah satu posdaya aja barangkali, khususnya di dalam bidang PAUD tadi, pendidikan.
apakah dari anak-anak balita, terutama anak balitanya keluarga miskin itu sudah semua mendapatkan kesempatan pendidikan di PAUD nggak, belum? Kemarin kita sudah coba untuk membentuk itu, dan alhamdulillah kita mulai dari kelompok bermain, kemudian kita coba bentuk SK-nya, dan alhamdulillah cukup banyak peminatnya karena antusias dari warga masyarakat di Kecamatan Godong dan Tegawanu sangat luar biasa, khususnya untuk pendidikan ya, karena kita IKIP PGRI calon guru dan fokus kita adalah di bidang pendidikan. Ini begini, di dalam adanya Posdaya, adanya PAUD Posdaya itu adalah supaya terutama memberikan peluang dan kesempatan dari balita-balita anak keluarga tidak mampu itu jangan sampai tidak mendapatkan kesempatan ikut PAUD ya. Jadi itu, jadi adik-adik kalau di lapangan walaupun ada kegiatan PAUD, tapi jangan sampai dari anak keluarga tidak mampu itu tidak mendapat kesempatan. Nah itu harus diajak begitu ya. Iya. Ada kendalanya nggak waktu di lapangan? Kemarin untuk bidang kewirausahaan kita kemarin alhamdulillah dapat di Kecamatan Tegawanu ada salah satu rekan mahasiswa yang memang berhasil membuat kompos dari jerami dan juga kotoran sapi, dan itu alhamdulillah sudah bisa kita berdayakan. Kemarin langsung ada pesanan sekitar 12 ton, dan itu kita berharap penuh dari pihak pemerintah Kabupaten Grobogan dan juga khususnya Kecamatan Tegawanu untuk bisa mendampingi secara penuh untuk itu. Kemudian untuk kendala yang lain mungkin pengajuan anggaran, kadang karena dari semua bidang itu pasti perlu anggaran, dan kita kesulitan untuk mengajukan ke dinas-dinas terkait khususnya di kabupaten. Terima kasih. Oke, di sini baik. kira-kira dia ada Bapak Camat dari Godong nggak ya? Tidak ada, Pak. Oh nggak ada kecamatan ya. Semangat sekali Pak. Iya, baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk adik-adik dari IKIP PGRI Semarang yang sudah melakukan KKN di sana, dan mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Bupati. Mereka tadi agak kesulitan Bapak untuk mengajukan proposal dan SKPD-nya barang SKPD. Ya, terima kasih. Jadi memang begini, kalau mengajukan anggaran ke dinas, itu kan memang anggaran kami terbatas dan sudah di planning dalam 1 tahun anggaran itu, sehingga kalau di luar itu kan tidak bisa kami anggarkan. Kalau memang ada pengajuan seperti itu yang sifatnya untuk pemberdayaan, kami bisa mintakan bantuan, mungkin kami bisa mintakan ke BKK, ke bank ini, sehingga kalau dinas hanya operasionalnya, tapi kalau untuk bantuan-bantuan itu memang sudah ada porsinya masing-masing ya. Dan kemudian tadi cukup bagus juga bahwa mereka di sana sudah membentuk kompos tadi ya. Kompos ya. Dan itu sudah mendapat pesanan. Baik, dan baik saya sekali. tertarik kalau memang nanti di Tegawanu itu ada pemasarannya. Kalau produksinya gampang ya Pak, tapi yang lebih penting adalah bagaimana pemasarannya ini. Kalau memang ada pemasarannya bisa kita kembangkan. Karena tidak hanya di Tegawanu saja, proses kompos ini banyak di beberapa kecamatan di Kabupaten Grobogan. Di samping untuk kompos ini juga kita kembangkan untuk biogas, untuk kompor, untuk ini, untuk lampu-lampu itu bisa gunakan itu dari kotoran sapinya itu. Hingga kalau memang di Tegawanu ada pemasaran, nanti kita tindak lanjuti. Akan kita bantu nanti. Baik, Dan saya kira Mbak Iin perlu juga disampaikan pada adik-adik kita. Kalau untuk memberdayakan masyarakat, selain tadi kalau misalnya dari bantuan SKPD atau pemerintah, itu bisa saja. Tapi yang lebih penting juga masyarakat setempat itu digerakkan ke gotong royongannya, terutama kepada mereka-mereka keluarga yang sudah mampu atau mereka yang punya perusahaan-usaha sudah punya kompos. Nah ini harus juga ditingkatkan kepeduliannya, sehingga sebelum ke pemerintah daerah atau mungkin SKPD, kalau bisa di tingkat daerah itu juga digerakkan sehingga bisa lebih meningkat lagi. Syukur-syukur kalau tadi sudah ada pesanan kompos itu banyak, itu bisa dijual dan bisa untuk menghidupin masyarakat itu saya kira juga perlu didorong. Iya, baik, terima kasih, bagus sekali. Jadi memang perlu digandeng semuanya ya Pak. Betul, ya, baik mereka yang ingin diberdayakan ataupun mereka yang memang sudah memiliki kemampuan modal, misalnya itu dirangkul untuk bisa ikut yang bergabung sudah pintar buat kegiatan. kompos itu ngajari keluarga-keluarga yang belum bisa, begitu juga. Baik, baik. Dan kalau dari Pak Kusnanto, nah ini kita akan mendengarkan juga apa saja sih yang sudah dilakukan perhatian dari BKK Grobogan ini untuk pemberdayaan masyarakatnya. Terima kasih Mbak.
perlu kami sampaikan bahwa peran perbankan ini sangat vital sekali di dalam bagaimana kita membuat masyarakat itu menjadi lebih produktif. Kalau di perbankan, di Bank BKK Purwodadi ini melaksanakan dua fungsi sekaligus. Jadi pertama fungsi edukasi, yaitu bagaimana kita melatih masyarakat itu untuk berwirausaha, bisa lebih produktif dan sebagainya. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pendanaan. Jadi kita melaksanakan fungsi pendanaan, memberikan suatu kredit kepada masyarakat, baik itu berpenghasilan rendah, rumah sedang dan sebagainya. Dan pada tahun 2013 ini kita menganggarkan hampir 400 miliar untuk kredit kepada masyarakat. Dan yang patut kita banggakan bahwa dari anggaran 400 miliar ini 369 miliar itu untuk usaha mikro, kemudian yang 32 miliar untuk usaha kecil. Jadi persentase sharing kredit kita ini 77% untuk modal kerja, sehingga program-program dari pemerintah Kabupaten Gerobokan maupun provinsi juga menjadi suatu acuan kita agar Bank BKK ini menjadi salah satu penggerak ekonomi juga di Kabupaten Gerobokan. Hal ini juga sangat terbukti bahwa kami ini di BKK Purwodadi dari rilis Bank Indonesia, kami menduduki peringkat ke-17 secara nasional dari aset terbesar di Indonesia. Iya, jadi, kita beri tepuk tangan dulu untuk prestasinya. Selamat ya Bapak ya. Jadi Bank BKK memang sangat konsentrasi penuh kepada modal kerja, utamanya kepada kelompok-kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, atau mungkin masyarakat yang baru, istilah Jawanya baru timik-timik untuk membuat suatu proses produksi, ya kita sentuh mereka kepada Bank BKK. Dan sekarang pun di masyarakat sudah mindsetnya sudah berubah. Kalau dulu sih kredit yang tanpa agunan saja, kredit yang dengan agunan saja macet. Sekarang pun masyarakat sudah kredit tanpa agunan pun cukup berhasil dengan baik. Kita pada tahun pertama ini sudah meluncurkan hampir 500 juta kepada masyarakat dengan kredit tanpa agunan. Tanpa agunan, Pak. Tanpa agunan. Dan itu tidak dimarahi oleh BI, Pak ya? Tidak. Dan itu menjadi hal yang berhasil di tahun pertama. Insya Allah di tahun kedua nanti, apalagi disupport dengan Dana Mandiri, kita dijanjikan untuk dapat dana sekian M juga dari Dana Mandiri. Ini menjadi suatu tantangan kepada kita, agar kredit tabur bija nanti kita kucurkan juga kepada masyarakat, sehingga benar-benar kredit yang tanpa agunan ini untuk masyarakat yang baru timik-timik berusaha itu menjadi suatu kebutuhan yang memang kita perlukan kepada masyarakat. Buktinya apa? Ketika kredit tanpa agunan ini pun zero NPL, Bapak. Jadi dari 500 juta dari 134 nasabah ini NPL-nya zero. Artinya apa? Masyarakat sekarang sudah berubah mindsetnya, sudah berubah untuk menjadi masyarakat yang produktif. Dan kita sesuai arahan Bapak Bupati, Pak Wakil juga untuk lebih mendorong pada masyarakat ini, dan anggaran-anggaran BKK Purwodadi harus diarahkan kepada pengusaha mikro, pengusaha kecil. Jadi kita tetap konsentrasi penuh. Sharing kredit kita 77% adalah untuk modal kerja, adalah untuk masyarakat yang memang membutuhkan sentuhan dana dari Bank BKK. Dan alhamdulillah visi kita menjadi bank yang sehat, terpercaya, menjadi kebanggaan daerah akan kita wujudkan melalui pemberdayaan masyarakat yang memang itu sangat-sangat membantu Bank BKK di dalam mengelola dana-dana yang dikepercayaan kepada masyarakat, kepada kami. Itu. Kalau yang mikro tadi Bapak tadi menyebutkan akan diberikan kredit walaupun tanpa agunan mereka yang sudah baru timik-timik, Pak. Ya. Jadi artinya timik-timik itu kan sudah mulai jalan, Pak. Ya. Kalau yang baru mau berdiri, yang untuk mau lakukan usaha apa juga diperbolehkan, Pak ya? Boleh, Pak. Kita perbolehkan justru kalau yang ini baru berjalan, baru mau usaha dengan yang timik-timik maupun yang sudah lari, Pak. Iya, betul. Bergabung di dalam Posdaya. Betul. Sehingga kegotong royongan baik yang mau berdiri, mau jalan, kemudian yang timik-timik, termasuk yang sudah bisa lari itu digabung jadi satu, Pak ya. Sehingga saling tanggung renteng istilahnya, itu bisa diberikan kredit, tapi kemudian tanggung renteng, Pak ya itu. Betul. Ya. Berapa, Pak, yang baru timik-timik maksimum kredit yang bisa diberikan, Pak? Ada yang 2 juta, ada yang 5 juta. Jadi 5 juta. Ya. Itu per orang atau kelompok? Ada yang kelompok, ada yang per orang. Dan alhamdulillah juga kemarin kita juga memfasilitasi juga yang di Kecamatan Wirosari, akan kita bentuk juga, Bapak, dari Posdaya sudah kita kumpulkan, tinggal nanti fungsi edukasi kita masuk dulu agar mereka bisa berusaha dan dana itu bisa memang betul-betul dimanfaatkan oleh kelompok ini menjadi kelompok yang memang kelompok yang produktif. Jadi kita juga akan membentuk semua nanti di desa-desa juga akan kita bentuk kelompok-kelompok itu agar
masyarakat yang baru berjalan atau baru mau berusaha ini benar-benar bisa memanfaatkan dana yang sudah kita sediakan. Jadi adik-adik mahasiswa mereka yang sudah membentuk kelompok posdaya khususnya di bidang ekonomi, kewirausahaan itu boleh mereka meminjam ke BKK Grobogan ya. Tadi saya sudah masuk dengan Pak Rektor. Gotong royong tadi, bergotong royong, tidak saja yang baru mau berdiri, tetapi juga yang timi-timi dan juga sudah yang bisa lari. Jadi bergabung di dalam gotong royong dalam posdaya itu. Iya, baik dan sudah siap nih Pak adik-adik kita. Mereka akan membawakan sebuah tarian yang cukup bagus untuk kita, tari kreasi baru Mentok Mentok. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik SMP 1 Toro. Mentok, 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 mentok. La ilaha illallah. Baik, kembali ke Arum Dalu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan saya mau minta airnya lagi Bapak dan Ibu biar kita tetap semangat ya. Arum Dalu mandiri selalu. Baik, kita beri tepuk sekali lagi untuk Kabupaten Grobogan. Hebat. Jadi Mbak In, kalau tadi sudah disampaikan beberapa usaha-usaha terutama posdaya dan beberapa kegiatan dari Pak Dirut Pak Kusmanto tadi mereka usaha-usaha yang dilakukan. Usaha itu biasanya yang tidak terlalu pentingnya itu adalah peran dari para wanita, dari ibu-ibu. Ini saya kira tentunya peran dari tim penggerak PKK ini tentunya sangat signifikan. Barangkali bisa dari Ibu Ketua Tim Penggerak mungkin bisa dijelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh tim penggerak PKK, Bu, baik dalam memberdayakan pendidikan, kesehatan, termasuk juga untuk bikin kebun bergizi dan juga tidak kalah pentingnya usaha-usaha untuk wirausaha, Bu. Monggo, Bu. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Saya selaku tim penggerak PKK memang selalu bekerja sama dengan SKPD terkait. Jadi program-programnya selalu terintegrasi dari bidang pendidikan. Kita selalu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Bahkan di dalam penyelenggaraan POSPAUD kita sudah mulai tahun 2008 sampai sekarang ada sejumlah yang menjadi binaan PKK sekitar 420 sampai saat ini. Kemudian mengenai masalah bidang pangan ya, kita selalu melakukan pelatihan-pelatihan di bidang pangan juga termasuk memberikan sebuah advokasi kepada warga masyarakat arti pentingnya di dalam penggunaan makanan yang alami dan tidak menggunakan bahan tambahan yang sangat membahayakan bagi tubuh, termasuk kita kerjasama dengan Dinas Badan Ketahanan Pangan mengenai masalah pelatihan-pelatihan juga terhadap warung-warung sekolah. Kemudian mengenai masalah lingkungan kita selalu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Jadi kita selalu bekerja sama dengan SKPD terkait mengenai masalah bina lingkungan, juga termasuk arti rumah sehat ya. Rumah sehat itu memang tidak terlepas dari spalnya harus ada ruangan dari ruang Bapak Ibu, mungkin ruang tempat tidur anak, ruang untuk belajar dan lain sebagainya. Ini juga perlu dipahami daripada warga masyarakat. Nah, di samping itu kita memang harus bisa mewujudkan daripada rumah layak huni ya. Jadi di samping
rumahnya sehat, tapi kita harus bebas dari bahaya yang menimpa daripada keluar, misalkan membangun rumah tidak diperkenankan di bantaran sungai atau mungkin di bawah tegangan listrik. Nah, ini selalu, terus kemudian untuk pemanfaatan halaman, selalu setiap program selalu secara terus-menerus melakukan kegiatan-kegiatan di samping advokasi, juga menggerakkan daripada masyarakat untuk memanfaatkan halaman. Karena apa? Dengan pemanfaatan halaman ini bisa mengurangi daripada pengeluaran biaya kehidupan daripada keluarga. Di samping itu bahwa dengan bergizi, Bu, ya. Ya, itu kemarin juga mengadakan sebuah pelatihan di samping membuat pupuk organik dan anorganik, sasarannya juga tim penggerak PKK, tetapi anak-anak remaja pun juga kami latih, sehingga walaupun tidak sampai produksi seperti apa yang disampaikan oleh para mahasiswa IKIP-PGRI, paling tidak anak itu sudah mulai dini mengenal bahwa kotoran atau mungkin sisa-sisa daripada sayuran itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk daripada untuk pemenuhan daripada perumahan itu sendiri. Jadi kita selalu proaktif, terus tidak hanya pada PKK tetapi pada anak-anak remaja, dimulai dari usia 12 tahun sampai 18 tahun. Di samping tadi dari Bapak Rektor IKIP-PGRI bahwa Kabupaten Grobogan juga meraih daripada Kabupaten Layak Anak selama 3 kali dari tahun 2009, 2010 itu ada asesmen, tidak ada evaluasi, 2011 sampai 2012 bahkan Bapak Wakil Bupati yang mengambil hadiahnya ke Jakarta Pusat pernah menerima langsung dari Bapak Presiden, juga dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Baik. Ini terima kasih. Iya, baik. Biasanya kasih, kan baik. kalau PKK itu kan ada Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4, Bu, ya, gitu. Nah, tadi kalau adik-adik tadi kan dalam, dan juga tadi Pak Rektor menyebutkan ada sudah di Purwodadi itu ada bentuk 65 posdaya. Posdaya itu antara lain kegiatan juga untuk memberdayakan masyarakat, mengingatkan ada bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan juga wirausaha. Nah, apakah dari ada keterpaduan, Bu, dengan kegiatan-kegiatan dari Pokja-Pokja PKK ini, Bu? Selalu, Pak, selalu terpadu. Jadi seperti Pokja 2 itu selalu berdekatan dengan kerjasama dengan Pokja 3. Misalkan ada pendidikan keterampilan untuk membatik, mungkin keterampilannya itu yang memiliki adalah Pokja 2. Kemudian Pokja 3 itu yang memanfaatkannya, sampai nanti kerjasamanya dengan UKM ya, dari UKM Dinas Koperasi, mungkin kerjasama de Perindak TAM. Kemudian dari Pokja 1 itu dengan memanfaatkan dari pada lansianya, gotong royongnya itu juga ada. Jadi walaupun itu sudah lansia pun tetap kita harus diberdayakan sesuai dengan kemampuan. Kemudian Pokja 4-nya ada program Gema Sutra, Gerakan Maju Sehat Sejahtera, seperti apa yang sudah disampaikan, setiap warga tidak boleh sakit. Itu daripada prinsip daripada Kabupaten Grobogan. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk PKK. Jadi kelihatan sudah harmonis hubungannya antara PKK dengan pihak pemerintah ya Pak ya, karena mereka sebagai mitra dari pemerintah untuk mensukseskan programnya. Dan dari Posdaya, dari kelompok, kita boleh mendengar apa yang sudah dilakukan, barangkali ada harapan-harapan, keinginan yang ingin diraih lagi. Silakan, bisa diberi mic. Ini kelompok Posdaya, gitu ya? Iya, kelompok Posdaya. Bukan mahasiswa itu ya? Bukan. Ya. Jadi boleh diperkenalkan Posdaya di dusun mana atau di desa mana, Ibu siapa namanya, terus kegiatan-kegiatannya apa? Ya. Oh iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh. Saya perwakilan dari Posdaya Latak Jaya dan Potren Jaya yang dibentuk oleh relawan IKIP-PGRI Semarang. Di desa mana itu, Bu? Dalam? Di desa mana? Di Desa Godong, Kecamatan Godong, Desa Latak. Desa
Desa Latak, Kecamatan Godong. Gitu. Ya. Ya. Kegiatannya apa Ibu? Di sini di Posdaya Latak Jaya ini ada di antaranya ada Posdaya PAUD, Pos PAUD, Ada terus PAUD-nya. kewirausahaan, Posyandu. Kewirausahaan apa usahanya? Usahanya yaitu pembuatan flanel sama baju, kerudung serta makanan snack-snack gitu. Ya. Seperti yang ada di depan itu. Oh, ada juga produknya ada di sini. Iya. Wah, itu gitu ya. Ya. Itu untuk memasarkannya bagaimana Ibu? Sudah ada aksesnya? Untuk pemasarannya itu dititipkan di toko-toko atau di pasar-pasar kayak loper gitu. Terus dititipkan di toko-toko. Selain itu para remaja di Desa Latak yang kalau ada waktu luang, waktu kosong itu melakukan pemasaran kayak keliling gitu, Pak. Kalau di bidang lingkungan, apakah sudah dibuat kebun bergizi dari keluarga-keluarga yang di halaman rumah? Saya kira sebagian besar juga sudah ada, seperti penanaman terong, kacang-kacangan, sayuran, sayuran. Itu hanya sebagian ya? Sebagian besar. Ya, sebagian besar. Rata-rata sudah pada menanam tanaman seperti itu, Pak. Iya. Kalau bisa selain tanam-tanaman sayur-sayuran, bisa juga dianjurkan untuk bikin kolam lele atau budidaya ikan, sehingga bisa menambah juga gizi dan protein yang bisa dimakan untuk keluarga itu sendiri. Iya, Pak. Kalau banyak juga bisa dijual. Satu kelompok berapa orang, Ibu? Satu kelompoknya kalau di Pos PAUD itu ada 20 siswa, kalau di kewirausahaan ini tuh dibentuk ada 20 kelompok. Oh, 20 kelompok. Satu kelompok ada 20 anggota. Satu kelompoknya ada 10 anggota ya. Dan kalau tadi kan sudah dijelaskan bahwa sebetulnya kelompok dari Posdaya ini juga jika ingin meningkatkan kegiatan kewirausahaan itu bisa mendapatkan bantuan modal ya. Selama ini sudah pernah mendapatkannya? Belum. Untuk modalnya itu per yang ikut mendaftar itu yang ikut mendaftar di kewirausahaan itu mendaftar ditarik sebesar 5.000 untuk modal awal seperti itu, Bu. Berapa? 5.000 untuk keanggotaannya. Untuk keanggotaannya. Iya, tapi untuk kegiatan usahanya kan kalau membutuhkan modal sebetulnya sudah dari BKK Kabupaten kan juga tadi sudah menyebutkan bahwa ada akses ke sana. Jadi Ibu bisa untuk mengembangkan kegiatannya lagi ya, usaha yang dilakukan. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Masih ada satu lagi kelompok Posdaya. Hanya satu. Potren Daya sudah perwakilan tadi. Oke, baik, sudah diwakili juga ya. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak Bupati barangkali bisa juga untuk kelompok-kelompok Posda yang sudah ada tadi, itu bisa dianjurkan untuk lebih selain seperti tadi Pak Dirut BPRBKK, itu yang baru mulai usaha maksud mendapatkan perhatian saya kira dengan dukungan itu. Jangan sampai mereka yang keluarga tidak mampu, biasanya itu takut untuk bisa mengakses kepada permodalan. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Kusmanto sebagai Dirut itu bisa mendapat kesempatan. Barangkali dari dinas dinas koperasi dan perindustrian itu bisa memberikan informasi-informasi kepada keluarga-keluarga tadi. Kalau di dalam bentuk kelompok Posdaya tadi, terutama yang sudah punya usaha itu bisa membantu menarik mereka yang belum usaha. Dan kalau memerlukan tambahan modal itu bisa diakses kepada perbankan tadi gitu. Bahkan ini Pak Bupati, kalau mereka sudah punya kegiatan usaha katakanlah tadi budidaya ikan, itu bisa juga nanti secara berkelompok dilakukan. Bukan hasil budidaya ikan itu dijual mentah saja, tetapi bisa diberikan pelatihan-pelatihan untuk mengolah perikanan itu, mengolah lele atau dan sebagainya. Itu nanti nanti bisa juga dengan dinas-dinas berikan dan juga Yayasan Dharma Mandiri juga akan memfasilitasi untuk kegiatan itu, Pak. Kami mendapatkan backup dari kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan itu. Bahkan tadi Bapak Profesor Radiono Suyono juga ketemu Pak Menteri, kelihatan ke depan ini akan ditingkatkan Pak usaha-usaha untuk pelatihan
pengolahan hasil Ikan, budidaya ikan tadi. Baik, silakan tanggapannya Pak Wakil. Jadi berkaitan dengan bantuan untuk pengembangan budidaya ikan di Kabupaten Rembang sudah banyak juga yang sudah kita kembangkan. Jadi untuk pengembangan peternakan ini di samping budidaya ikan itu juga ada kambing, ada sapi, ini juga kita budidayakan. Kemudian saya menarik kembali apa yang disampaikan tadi berkaitan dengan bagi pengusaha atau ekonomi yang baru mau mulai usaha, kita juga memberikan kebijakan, Pak. Itu mengenai katakanlah mereka yang baru mau usaha, itu untuk SIUP, TDP, perizinan-perizinan itu kita bebaskan, kita free-kan. Jadi jangan sampai mereka mau usaha sudah dibebani perizinan yang mahal-mahal dan sebagainya. Jadi khusus untuk ekonomi lemah, ini kita free-kan. Boleh tepuk tangannya dulu. Cukup bagus sekali perhatian dari nanti barangkali jadi ada di sini ada Bapak dari Dinas Perindustrian, enggak dia? Ada. Nah, barangkali bisa jelaskan Pak untuk memberikan kemudahan seperti polisinya Pak Bupati tadi, bahwa memberikan kemudahan untuk berikan kegiatan saya tadi Pak. Ya. Terima kasih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati tentang kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah, kami dari Disperindak Tamben memberikan berbagai bantuan, terutama teknik pelatihan. Mengadakan pelatihan, Pak, ya? Pembinaan dan juga kemudahan-kemudahan di dalam hal perizinan. Memang perizinan itu yang menerbitkan badan perizinan, tapi ada rekomendasi dari Disperindak. Jadi seandainya ada UKM yang akan mengajukan perizinan, langsung kami berikan tanpa ada syarat yang macam-macam, terutama hanya fotokopi KTP. Oh iya. Dan terus, ya kalau kita lihat dari mungkin kemasan, dari kalau ini bukan, saya tidak tahu apakah perizinan atau registrasi dari produk-produk yang kecil ini diberikan dari perindustrian atau kesehatan, Pak? Terima kasih. Untuk yang ada labeling seperti itu diberikan oleh Dinas Kesehatan. Ya. Tapi ini produknya sudah masuk ke supermarket. Iya, ada sebagian yang masuk. Karena memang kemasannya sudah bagus. Iya. Nah, barangkali dari Dinas Kesehatan barangkali bisa memberikan informasi untuk juga tentunya tidak mempersulit untuk memberikan nomor registrasi supaya ini bisa layak untuk dijual, Pak ya. Iya. Kalau Pak Perindustrian kan mungkin memberikan pelatihan tentang pengemasan, kemudian untuk juga izin-izin usaha, tapi bahwa ini itu bisa beredar dijual, itu tentunya perizinan Pak ya, registrasi di POM-nya Pak ya. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi untuk industri rumah tangga memang ada sertifikasi dari Dinas Kesehatan. Yang pertama kita lakukan adalah pembinaan untuk higiene sanitasinya, karena jangan sampai nanti kualitasnya justru rendah karena belum menerima pembinaan untuk higiene sanitasi industri rumah tangga. Setelah itu, setelah muncul sertifikasi bahwa dia sudah kita bina untuk higiene sanitasinya, kemudian kita registrasi dengan diterbitkan registrasi industri rumah tangga. Kemudian untuk kelanjutannya akan selalu kita bina, jangan sampai nanti kualitas akan menurun setelah berjalan sekian waktu. Dan kita sangat dukung kebijakan dari pemerintah daerah karena pemasarannya khususnya untuk retail Indomaret, Alfamaret yang ada diizinkan di Kabupaten Grobogan harus bisa menerima produk UMKM lokal Grobogan. Yang sudah tersertifikasi Pak ya? Yang sudah tersertifikasi. Nah, sekarang masalahnya untuk sertifikasi. Sebelum diberikan sertifikasi, diberikan edukasi. Ya. Tidak boleh pakai bahan pengawet, kemudian tidak boleh bahan yang terlarang, begitu Pak ya? Gitu. Kita lakukan pembinaan dulu. Jadi itu diberikan sebelum produksi atau pada waktu mereka baru dicek pada waktu mengajukan registrasi? Sebelum diproduksi Pak. Jadi pada saat dia mengajukan itu sebenarnya belum boleh mengedarkan. Jadi mengajukan perizinan dulu dengan salah satu dokumennya yang harus dikirimkan adalah mengisi komposisi.
Jadi masakannya apa nanti yang akan dibuat, kemudian komposisinya terdiri dari apa saja. Setelah itu baru nanti petugas kita akan datang ke lapangan untuk melakukan pembinaan dari penggunaan bahannya, jangan sampai menggunakan bahan yang mengganggu kesehatan. Di samping itu juga menjaga pola proses masaknya harus mengikuti proses higienis sanitasinya. Gitu. Iya, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Dan ini merupakan satu keberpihakan pemerintah yang cukup baik ya Pak Darmadi, agar masyarakat bisa mengembangkan usaha mereka, bahwa yang diproduksi, jika ada minimarket di Kabupaten Grobogan, mereka harus menerima menampung dari produk-produk produk-produk yang UKM. Bisa dijelaskan Pak Icek? Jadi memang kalau ini tidak kita beri kita tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti itu, kita tahu dan banyak pengusaha-pengusaha kita, usaha kecil ini kesulitan mereka untuk memasarkan barangnya, harus melalui proses macam-macam itu. Hingga kita mengambil kebijakan semua Alfamart, Indomart, mal-mal yang ada di Purwodadi, mereka harus mau menerima produk lokal Grobogan, UKM kami ini. Kalau mereka tidak mau menerima, ya sudah, izinnya tidak kita perpanjang. Iya, karena memang kan harus memenuhi syarat jika bisa dijual di minimarket. Ini merupakan satu kemasan yang cukup bagus. Kami pun juga tidak terus semua pengusaha yang memenuhi standar tadi yang sudah disampaikan dari Dinas Kesehatan dan standar untuk dipasarkan. Dan pemasarannya tidak hanya di Kabupaten Grobogan saja, sudah sampai di Bali, di luar-luar. Itu kan udah besar Pak. Iya. Barangkali Bapak juga bisa anjurkan dari posdaya-posdaya yang sudah punya kegiatan tadi industri ini, mereka dianjurkan untuk bikin warung-warung sendiri di lingkungan Pak. Iya. Saya kira. Ada, Sehingga nanti Pak, bisa dikontrol juga, kalau nanti produknya bagus, kan paling tidak kan di warung ini makin lama nanti bisa diberikan registrasi. Nah semakin banyak kalau misalnya hasilnya bagus, kemudian juga rasanya enak, itu bisa ditampung di dalam baru ke Indomart atau mungkin Alfamart begitu Pak. Jadi setiap kami melakukan kegiatan-kegiatan event-event di tingkat kabupaten, ini selalu kita tampilkan mereka, kita beri tempat-tempat counter-counter untuk menampilkan itu. Jadi seperti kegiatan Hari Jadi Grobogan, itu kita juga ngundang para pengusaha ini untuk kita tampilkan. Kegiatan Pasar Murah, ini juga kita tampilkan mereka. Nah ini Pak Budi, barangkali peran dari para mahasiswa pada waktu turun apakah juga diberikan pembekalan untuk memberikan edukasi begitu Pak? Supaya sehingga kalau baik Dinas Kesehatan maupun Dinas Perindustrian itu kan kadang-kadang kan hanya biasanya petugas-petugasnya dari mulai jam 8 selesai jam 2 atau jam 3. Tapi produksi ini kan terus, barangkali pada kesempatan mahasiswa turun lapangan pada sore hari dan sebagainya, apakah itu bisa juga diberikan informasi-informasi begitu sehingga nanti pada waktu di lapangan bisa memberikan edukasi kepada mereka di lapangan ini Pak. Iya, mahasiswa sebenarnya di samping mereka telah memiliki katakanlah ilmu dari kuliah, pada saat mau KKN mereka dibekali tidak saja oleh dosennya tapi juga oleh UPTD, dinas-dinas yang terkait, sehingga nanti bisa lebih teknis ya. Ini justru yang saya masih ketinggalan ini, saya kira misalkan dari BKK ini Pak Warno dari LPPM, para mahasiswa, saya kira ini diselesaikan nanti karena mungkin sudah melatih, mengedukasi mereka, sudah mau mereka, saya kira untuk pengembangan membutuhkan dana. Ternyata PKK ini sangat membuka diri dan saya kira ini segera saja yang sudah dibentuk, paling tidak tadi ada 21 langsung dikomunikasikan. Ini saya kira nanti dalam pembekalan yang baru termasuk pendanaan ini dari perbankan yang memungkinkan untuk itu. Kalau dari dinas-dinas terkait memang kita undang untuk melakukan pelatihan kepada mahasiswa. Dan khusus Damandiri sebenarnya dulu Prof. Harjono sendiri juga pernah memberikan pembekalan kepada para mahasiswa. Insya Allah Bapak, ini saya kira untuk Grobogan ini luar biasa.
Sebenarnya Pak Bupati dulu sudah mengundang kami, Pak ayo Pak segera kakak adik kami. Memang ini masih tarik-tarikan beberapa bupati sehingga kami di Gerobokan belum bisa cukup besar. Tapi Pak Wano melihat pemerintah daerah yang sangat luar biasa seperti ini, terlebih mahasiswa IKIP PGRI Semarang kan banyak sekali dari Gerobokan. Kita mungkin harus memberi kuota lebih besar ya jumlah mahasiswa yang diturunkan di Gerobokan. Saya kira ini sekali lagi tepuk tangan ini Pak untuk Pak Bupati yang luar biasa. Ya. Tapi seperti tadi Mbak Ain, saya kira tadi Pak Wakil Bupati sudah menyampaikan, selain juga peran serta dari mahasiswa dari perguruan tinggi yang turun, tapi Bapak Bupati sendiri juga dalam waktu insya Allah pada bulan depan itu juga akan melatih dari staf-stafnya dan juga seluruh SPD dan juga barangkali dengan Pak camat-camatnya Pak ya, untuk bisa mendapatkan orientasi dan pelatihan-pelatihan yang nanti bisa mengembangkan juga, bergantian untuk bisa mengembangkan Posdaya, kegiatannya apa dan bagaimana caranya, termasuk juga nanti kalau sudah terbangun Posdaya itu Posdayanya sudah, tapi harus diisi kegiatan-kegiatannya. Untuk bangun Posdaya itu mungkin pertama supaya mudah, itu mungkin baru satu kegiatan, nanti kemudian diisi lagi dua kegiatan, bisa sampai beberapa 3 kegiatan sekaligus ya Pak ya dilakukan ya, dalam termasuk juga tadi terutama meningkatkan kewirausahaan tadi karena dengan adanya kewirausahaan kelompok itu nanti mendapatkan penghasilan sehingga bisa membantu membiayai kegiatan-kegiatan lain. Betul. Termasuk juga untuk mendorong posyandu, kemudian juga untuk melakukan PAUD dan sebagainya, sehingga kemandirian itu muncul di lingkungan itu. Yang kita kembangkan agak khusus memang di PAUD itu apa namanya dengan kewirausahaan itu sebenarnya ternyata sangat memungkinkan karena anak-anak masih balita. Kalau ke PAUD harus ditunggu oleh ibu-ibunya, lalu ibunya kita berikan pelatihan-pelatihan dan alhamdulillah nampaknya yang ini cukup efektif Pak. Jalan Pak ya. Dan kalau boleh juga yang menarik di sini bahwa banyak makanan-makanan ini terbuat dari jagung. Gerobokan terkenal dengan jagungnya ya Pak ya, produksinya yang cukup besar. Dan ini kalau kita lihat ada brownies yang terbuat dari jagung. Bisa diceritakan Bapak untuk pemanfaatan bahan baku lokal ini yang sudah dipasarkan ke aneka ragam bentuk makanan. Betul. Jadi memang Kabupaten Gerobokan salah satu unggulannya adalah produksi jagungnya. Sehingga produksi jagung yang melimpah ini kalau hanya sekedar petani nanem jual jagungnya dibawa keluar kan tidak ada peningkatan perekonomiannya, nilai tambahnya kan tidak ada, sehingga kita Pemda Gerobokan bekerja sama dengan BPPT itu di daerah Ndapurno itu mengembangkan proses jagung ini dibuat bisa untuk tepung jagung, kemudian bisa dibuat untuk ciki, kemudian untuk mie dan untuk bahan-bahan olahan ini. Untuk itu per bulannya kurang lebih sekitar per harinya sekitar 1,8 ton Mbak untuk yang dibutuhkan untuk pengembangan itu, pengolahan jagung itu. Dan di Gerobokan sekarang ini baru dibangun pabrik pakan ternak yang banyak, sehingga memang sesuai dengan misi kami adalah meningkatkan industri di bidang pertanian. Jadi kalau berbicara jagung, Gerobokan tempatnya gitu ya. Kita saya menarik tadi baik, selain jagung itu untuk pertaniannya, tapi ternak juga bisa jalan Pak ya. Karena dari jagung itu waste produknya itu bisa untuk penggemukan dan juga untuk peningkatan peternakan begitu. Limbah jagungnya bisa untuk pakan ternak. Jadi itu merupakan cycle begitu Pak ya. Cycle. Iya. Selain jagungnya diolah, kemudian juga apa itu ontongnya atau mungkin daun-daun dan digunakan untuk ternak itu. Semuanya dimanfaatkan Pak, tidak ada yang dibuang. Jadi semuanya itu bisa dimanfaatkan untuk. Jadi kelompok-kelompok peternakan jalan juga bagus. Banyak Pak. Karena sekarang kan masalahnya itu masalah yang daging sapi itu sekarang mahal, berarti Purwodadi nggak menjadi masalah Pak ya. Jadi pengembangan sapi di Gerobokan memang akhir-akhir ini kemarin ini waktu harga sapi menurun ini banyak pengusaha kita petani-petani yang lesu Pak. Tapi sekarang ini sudah mulai semangat lagi ingin mengembangkan itu. Jadi di Gerobokan itu juara ternak, juara apa itu namanya kelompok ternak juara tingkat 1 nasional. Oh iya. Ya, kemudian ibunya jadi kawin suntiknya itu juga juara 1 yang nasional. Nah ini Pak Gus, barangkali
untuk kelompok-kelompok peternak ini bisa juga diberikan kredit Pak, masing-masing, sehingga mereka itu bisa beli pedetnya yang mungkin hanya 2 juta berkelompok itu mungkin berkelompok itu misalnya 10 orang dengan tadi masing-masing 2 juta kan sudah mendapatkan 20 juta itu bisa diberikan sehingga nanti pada berapa bulan kemudian bisa digemukkan sehingga bisa juga mendapatkan untung. Apakah sudah ada Pak begitu juga? Di Bank BKK kan semua sektor itu sudah kita biayai Pak. Jadi untuk peternakan sudah juga kita biayai. Jadi sekali-kali mohon kepada adik-adik Posdaya yang baru terbentuk tadi di LATA. LATA itu ada kepanjangannya Pak. LATA itu melaju terus bersama BKK. Nah, itu LATA Pak itu. Makanya kita undanglah adik-adik yang Posdaya yang terbentuk oleh IKPGRI, silakan nanti kita bergabung dengan Bank BKK. Saya yakin Bank BKK tetap konsentrasi kepada Posdaya yang telah dibentuk. Terhadap tadi peternakan kita juga siap dan ada beberapa juga yang sudah kita biayai Pak untuk yang peternakan, walaupun yang perizinan juga. Jadi BKK sudah ke seteral apapun sudah kita lakukan. Tinggal bagaimana nanti Bank BKK lebih memodifikasi produknya agar lebih memberikan suatu nilai tambah kepada masyarakat. Misalkan kita menurunkan suku bunga atau mungkin memodifikasi dengan memberikan suatu subsidi bunga dan sebagainya. Itu yang akan kita modifikasi terhadap produk-produk kita. Sekarang suku bunga kredit kita sudah 0,95 dan itu mungkin juga sangat-sangat per bulan sudah 0,95. Jadi 1 tahun di bawah 12%. 11,4% 1 tahun. Artinya kan dengan suku bunga kredit yang sangat-sangat rendah itu sudah bisa mampu untuk meningkatkan produksi masyarakat dan kita sudah menghitung dengan bunga 0,95 masyarakat akan mempunyai nilai tambah sekian persen sudah kita hitung. Dan itulah peran kita dan keinginan kita agar memang benar-benar kita bisa menjadi satu lembaga perusahaan daerah yang memang didirikan di daerah dan besar untuk daerah dan manfaat untuk daerah Kabupaten Grobogan. Iya. Jadi memang fungsinya BKK itu untuk mendukung pembangunan dan masyarakat khususnya di Kabupaten. Jadi tidak kalau hanya nggak begitu nanti dibubarkan itu Bapak. Saya tambahin Pak, kaitannya dengan peternakan. Jadi di Kabupaten Grobogan bisa juara 1 itu di sana ada kandang komunal. Jadi kandang komunal ini yang dikelola oleh masyarakat. Jadi kandangnya 1, ini ternaknya dikumpulkan di situ semua. Terus mereka bergantian, yang mulai bergantian. Jadi yang hari ini yang piket oleh konglomerat tapi masing-masing Pak. Iya, masing-masing itu. Satu desa. Satu desa gitu ada dia punya kandang komunal yang diisi 20 atau 20-30 sapi gitu. Itu nanti pengelolaan gantian. Jadi dikelola bersama-sama tapi dia. Jadi tanggung jawabnya bersama. Tanggung jawabnya bersama. Jadi tidak misalnya sapi A miliknya keluarga B itu tidak, tapi milik semua. Maju bareng-bareng. Jadi kalau mati ya tanggung jawabnya semua Pak. Gitu, kalau berhasil nanti juga begitu. Dan satu lagi Pak Bupati, saya dengar selain jagung kan di sana waktu Pak Bupati menyampaikan itu kedelai katanya juga cukup bagus Pak. Produksi Grobogan itu kurang lebih 65.000 ton per tahun. Memang belum, menurut saya sudah terlalu banyak itu dibandingkan dengan. Satu hal lagi, kedelai Grobogan itu varietasnya nomor 1. Kedelai Grobogan. Jadi waktu tahun 2010 kalau tidak salah, kita itu mau dibantu oleh pemerintah pusat, kedelai ditolak oleh masyarakat. Kenapa ditolak? Karena kedelai Grobogan lebih bagus dari bantuan dari pusat itu. Luar biasa. Lebih bagusnya dari mana Pak? Lebih besar atau lebih besar. Jadi waktu itu begini, karena kan belum disertifikasikan, sehingga kedelai Grobogan kan tidak bisa ikut lelang Pak. Kedelai kan harus disertifikasikan, sehingga waktu itu kita minta udah dari Dinas Pertanian disertifikasikan. Ternyata setelah disertifikasikan di kualitasnya ternyata nomor 1 se-Indonesia. Varietasnya nomor 1. Varietasnya. Mungkin produktivitasnya 1 hektar produksi per hektarnya antara 3 sampai 4. Ini luar biasa. Banyak orang yang tidak percaya. Mosok 1 hektar bisa sampai 4 ton. Silakan kalau nggak percaya datang ke Grobogan. Nanti kita tunjukkan. Ada berapa potensi luas lahan di sana untuk? Kalau potensi luasnya memang sana fluktuatif, jadi tidak bisa menentu karena bergantian. Jadi ini jagung, ada diselingi kedelai, ini padi diselingi kedelai, sehingga tidak bisa pasti setiap tahunnya. Dan itu bisa ditanam oleh keluarga di sekitar kebun sekitar rumah bisa juga Pak ya? Enggak, biasanya di sawah Pak. Di sawah? Ya, sawah kan sana itu ada sawah yang 1 tahun itu bisa padi 2 kali,
ada yang diseling-selingi gitu. Seling-seling Ya. polo hijau. Ya, polo hijau itu. Karena banyak keringnya. Nah, ya. kalau kedelainya cukup bagus dan juga produksi tinggi, apakah di masyarakat dari Kabupaten Grobogan ada industri nganu Pak, apa namanya, tahu tempe? Justru banyak Pak. Oh, banyak juga. Banyak ya, Jadi, banyak banget. tapi kedelai gerobokan itu dikembangkan untuk bibit Pak. Jadi memang kalau untuk pengusaha tahu tempe mereka pakai yang impor. ya pakai yang malah murah. pakai impor. Kita dikembangkan untuk itu. Untuk bibit. Ini yang lebih parah, ada asosiasi kedelai yang mereka mengatasnamakan kedelai gerobokan tapi di dalamnya itu dicampur Pak. Ini baru saya selidiki kira-kira nanti di mana kan ya itu. Itu kan merusak citra gerobokan. Itu yang Iya, banyak memang permainan. Ini banyak permainan di sana. Ini baru kita telusuri ya. Oke. Iya. Baik, kita masih ada beberapa waktu lagi Bapak, silakan harapannya untuk masyarakat Gerobokan Yeah. agar mendukung program pemerintahnya. Ya, saya berharap mudah-mudahan dengan kebersamaan, kekompakan kita bersama, baik dari pemerintah desa, baik masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, mari kita bersama-sama untuk membawa Gerobokan ke depan yang lebih baik, lebih maju, dan harapan kita bisa sejahtera untuk kita semuanya. Baik, kita tepuk tangan sekali lagi. Pak Rektor, silakan. Terima kasih, kami dari perguruan tinggi dengan sumber daya mahasiswa dan para dosen siap memberikan bantuan kepada pemerintah kabupaten kota melalui KKN Posdaya dan penelitian serta pengabdian yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa. Baik, kita berterima sekali lagi. Pokoknya di sini Kabupaten Gerobokan siap menampung dengan tangan terbuka gitu ya Pak ya. KKN dari IKI PGRI Semarang ingin memberdayakan masyarakat di sana. Ada lagi yang disampaikan? Tidak, kalau pentingnya mungkin dari perbankan Pak. Ya. Bu, Mbak, untuk membuka diri kepada mereka yang baru mulai itu Pak. Ya. Tidak dilarang. Ya, sesuai dengan namanya BKK, BKK kan bersama kita kerja. Nah, jangan sampai ada di Kabupaten Gerobokan yang ada kekurangan modal. Hari ini nggak boleh bicara kekurangan modal dan BKK siap. Baik, nggak boleh pusing karena nggak ada modal ya kan, ada Pak Kus di sini. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk perbincangan kita pada malam hari ini. Saya minta ayahnya yang terakhir, Arum Dalu. Mandiri selalu. Kita akan bertemu kembali bulan depan dan kita saksikan persembahan terakhir dari SMP Negeri 1 Torok. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Sampai jumpa. Sira menyang